Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Irtia, alamat Kemayang, kelas 12 IPA 1. Bagi menjadi 4, jelaskan. Ada dua, satu, iftar karena mengkhawatirkan orang lain atau seperti mengkhawatirkan janin. Dua, iftar beserta mengakhiri kodok puasa sampai Ramadan berikutnya. Dua, mengkodok tanpa membayar fidyah, yaitu seperti orang yang pingsan dan lain-lain. Dua, membayar fidyah tanpa mengkodok, yaitu seperti orang yang sangat tua. Tiga, tidak wajib membayar kodok dan membayar fidyah, yaitu seperti orang yang gila yang tidak disengaja. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Satu, murtad. Dua, haid. Tiga, nifas. Empat, melahirkan. Lima, gila walaupun hanya sebentar. Enam, mabuk dan pingsan secara sengaja jika dilakukan selama sehari yang penuh. Air ada dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Air banyak adalah air yang mencapai 2 kula atau lebih. Air sedikit bisa menjadi najis jika terdapat najis di dalamnya walaupun airnya tidak berubah. Air banyak tidak najis walaupun terkena najis, kecuali rasa, warna, atau baunya berubah. 2 kula sama dengan 260. Wajib mandi. Satu, berhubungan suami istri. Dua, melahirkan. Dua, keluar mani. Tiga, haid. Empat, nifas. Lima, melahirkan. Enam, maut. 4 hal yang haram bagi orang yang batal wudu. 1, sholat. 2, tawaf. 3, memegang Al-Quran. 4, membawa Al-Quran. 6 hal yang haram bagi orang yang junub. 1, sholat. 2, tawaf. 3, memegang Al-Quran. 4, membawa Al-Quran. 5, berdiri di dalam masjid. 6, baca Al-Quran. 10 hal yang haram bagi orang yang haid adalah sholat. 2, tawaf. 3, memegang Al-Quran. 4, membawa Al-Quran. 5, berdiri di dalam masjid. 6, membaca Al-Quran. 7, puasa. 8, talak atau cerai. 9, berjalan di dalam masjid. 10, jima atau lainnya antara pusat dan lain. Apa najis yang bisa dicuci? 3, 1, kamar ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. 2, kulit hewan yang telah disamak. 3, hewan yang muncul dari sesuatu atau daging bangkai najis. Sebutkan cara menyucikan najis. Najis mu'alaza, cara menyucikannya dengan 7 basuhan setelah menghilangkan airnya atau bentuk najisnya. Dalam 1 basuhan dicampur dengan tanah. 2, najis mu'alaza, cara menyucikannya dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis. 3, najis mutawasita, dibagi menjadi 2, yaitu najis mutawasita ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa, maka cara menghilangkannya harus menghilangkan warna, bau, dan rasanya. 2, najis mutawasita ainiyah hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa, maka menghilangkannya cukup dengan mengaliri air. Ada 3. 1, najis mu'alaza, najisnya anjing dan babi serta keturunan dari setiap binatang tersebut. 2, najis muhafafah, air kencing anak kecil bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun selain air ibu atau ASI dan belum genap berumur 2 tahun. 3, najis mutawasita, seluruh jenis najis lainnya, darah, nanah, kotoran hewan, kotoran manusia, bangkai, dan lain-lain termasuk kategori najis mutawasita. Kan batasan aurat. 1, aurat laki-laki secara mutlak harus sepenuhnya baik di dalam sholat atau di luar sholat, dan budak dalam sholat adalah anggota badan di antara pusat dan leher. 2, aurat perempuan merdeka pada saat sholat adalah sekujur tubuh atau seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 3, aurat perempuan merdeka dan anak budak pada saat di hadapan laki-laki lain atau bukan mahramnya adalah seluruh badannya. 4, aurat perempuan merdeka dan anak budak pada saat di hadapan mahramnya atau perempuan lain adalah anggota badan di antara pusat dan leher. Sebutkan tingkatannya. Niat ada 3. 1, jika sholat itu fardu maka wajib qaslul fi'il dan tayin yang berdiat. 2, jika sholat itu sunnah yang ditentukan waktu atau memiliki sebab maka wajib qaslul fi'il dan tayin. 3, jika
Sholat itu sholat sunnah mutlak yang tidak terikat waktu dan sebab, maka wajib seperti saja. Apabila yaitu kalimat usolli, tadi yaitu kalimat zuhur dan asar, kalimat takbir yaitu kalimat Syarat-syarat takbiratul ihram. 1. Harus dibaca ketika berdiri pada salat fardu. 2. Harus dengan bahasa Arab. 3. Harus dengan hafalan jalalah. 4. Harus dengan lafal akbar. 5. Harus taklif di antara kedua lafal tersebut. Allahu Akbar. 6. Tidak boleh dibaca panjang pada huruf hamzahnya lafal jalalah. 7. Tidak ada mat bacaan panjang pada huruf pada lafal banyak pada huruf lafal akbar. 8. Tidak ada tasydid pada huruf banyan. 9. Tidak ada tambah waw sukun atau berharakat pada lafal al-jalalah dan 10. Tidak ada tambah waw sukun sebelum lafal al-jalalah. 11. Tidak boleh berhenti sebentar atau lama di antara kedua kalimat takbir. 12. Harus bisa mendengar seluruh huruf-huruf bacanya. 13. Harus diucapkan ketika menghadap kiblat. 14. Harus diucapkan ketika masuk waktu salat. 15. Harus tidak boleh menyela-nyela satu huruf pun dari huruf-hurufnya. 16. Takbirnya makmum harus lebih akhir daripada takbirnya imam. Syarat-syarat bacaan Al-Fatihah. 1. Tertiap. 2. Berurutan. 3. Menjaga tasydidnya. 4. Tidak boleh ada sakkah atau berhenti tanpa menghela nafas, sakkah yang panjang atau sakkah yang sebentar. 5. Tidak boleh ada sakkah sebentar dengan maksud atau tujuan memutus bacaan surat. 6. Harus membaca seluruh ayat Al-Fatihah termasuk membaca basmalah. 7. Tidak boleh ada arhan bacaan keliru yang berubah makna. 8. Harus dibaca dengan bahasa Arab. Harus dibaca ketika berdiri pada salat fardu. 9. Harus didengar bacaannya. Ini bagus. 10. Syarat sujud. 7. 1. Harus sujud dengan tujuan kota badan. 2. Harus dengan dahi yang terbuka. 3. Kepala harus ditekan. 4. Tidak boleh ada hawa atau tujuan atau maksud lainnya. Ketika sujud harus benar-benar sujud untuk sujud kepada Allah. 5. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak ketika bergerak untuk sujud. 6. Kepala harus lebih rendah daripada pinggulnya. 7. Harus tumanina di dalam sujud. Tasydid sholawat. Tasydid sholawat ada 4. 1. Lafal umumah di atas huruf lam dan mim pada lafal usolli di atas huruf lam, pada lafal Muhammad di atas huruf mim. Paling sedikitnya salam yang mencukupi dalam sholat adalah assalamualaikum dengan tasydid di atas huruf sin. Waktu-waktu sholat. Ada 5. 1. Awal waktu sholat zuhur adalah tergelincirnya matahari, sedangkan akhirnya adalah panjang bayangan sama dengan panjang bayangan benda itu selain waktu istiwa. 2. Awal waktu sholat asar adalah panjang bayangan sama dengan panjang benda dan lebih sedikit, sedangkan akhirnya adalah terbenamnya matahari. 3. Awal waktu sholat maghrib adalah terbenamnya matahari, sedangkan akhirnya adalah terbenamnya mega merah. 4. Awal waktu sholat isya adalah terbenamnya mega merah, sedangkan akhirnya adalah terbitnya fajar sidik atau syadik. 5. Awal waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar sidik, sedangkan akhirnya adalah terbitnya matahari. Mega dibagi menjadi 3, yaitu mega merah, kuning, dan putih. Disunahkan untuk mengakhiri sholat isya setelah hilangnya mega kuning dan putih. Serta sholat ada 6. 1. Ketika takbiratul ihram dan doa iftitah. 2. Antara doa iftitah dan ta'awuz. 3. Antara ta'awuz dan bacaan dan surat Al-Fatihah. 4. Antara akhir Al-Fatihah dan amin. 5. Antara amin dan bacaan surat. 6. Antara bacaan surat dan rukuk. Tumanina adalah berhenti setelah bergerak dengan perkiraan diamnya seluruh anggota badan pada tempatnya. Perkiraan lamanya adalah dengan pada membaca tasbih subhanallah. Mengucapkan subhanallah. Ada 7. 1. Tasyahud awal. 2. Ketika tasyahud awal. 3. Membaca salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud awal. 4. Membaca salawat pada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. 5. Qunut pada sholat subuh dan sholat witir
di pertengahan akhir bulan Ramadan. 6. Kunut, melaksanakan kunut dengan berdiri. 7. Membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kunut. Sunnah amdal adalah beberapa rukun sholat yang sunnah dilaksanakan, dan apabila ditinggalkan dengan sebab lalai lainnya maka disunahkan untuk sujud sahwi sebagai ganti dari rukun tersebut. Niat menjadi imam wajib pada 4 hal. 1. Sholat Jumat. 2. Sholat muadah atau mengulang sholat karena menginginkan keutamaan sholat, terutama berjamaah. 3. Sholat nazar berjamaah. 4. Sholat jamaah takdim karena sebab hujan. 1. Harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. 2. Niat jamaah pada sholat yang pertama. 3. Berturut-turut atau tidak dipisah antara kedua sholat. 4. Berlangsungnya uzur atau halangan. Jamaah takhir. Niat jamaah takhir ketika berada pada sholat yang pertama. 2. Adanya uzur sampai sempurnanya mengerjakan sholat yang kedua. Dan 1. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam 2 khutbah. 2. Bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 khutbah. 3. Berwasiat dengan ketakwaan pada 2 khutbah. 4. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah dari 2 khutbah. 5. Doa untuk kaum mukminin dan mukminat pada khutbah kedua atau akhir. Wajib tumakninah. Ketika sujud, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika duduk di antara sujud. Mengkafani mayit. Paling sedikitnya mengkafani mayit atau hal yang mencukupi dalam mengkafani mayit adalah 1. Pakaian yang mencukupi. Adapun mengkafani mayit yang sempurna adalah 3 lapis kain bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah gamis atau gamis, khimar atau baju terusan, izar, sarung, dan 2 lapis pakaian atau kain.